Shalom. Iya. Boleh mungkin maju lagi ya yang di bagian yang bisa belakang, iya, dipenuhin lagi yang di depan sini, yang di belakang Pak Iwan masih ada dua ini. Dua kursi yang masih kosong. Kenapa pada takut sama Pak Iwan? Enggak gigit ya? Ayo Pak In, silahkan Pak In. Ya, Selamat yang malam. baru datang langsung ke depan Pak. Langsung ke depan Pak In. Menempatkan diri. Ya, berarti nanti kalau ada lagi yang datang langsung paling depan. Iya betul. Gitu ya Bu Ros. Iya, selamat, sudah ya udah ngomong selamat malam tadi ya, jangan diulangin katanya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi malam hari ini adalah persekutuan wilayah gabungan, wilayah 1 sampai dengan wilayah 4. Jadi acara wilayah gabungan malam hari ini adalah Gita dan Sabda, di mana nanti kita akan mendengar lagu. Ketika mendengar kita boleh duduk tenang dan sambil menyanyi dalam hati. Tapi ada juga bagian yang kita boleh sama-sama menyanyi. Sama-sama menyanyi. Iya. Dan juga pastinya dong ada sabda Tuhan yang akan disampaikan buat kita semua. Mari kita nikmati pujian-pujian yang akan kita nyanyikan bersama, juga firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Kami sangat berharap bahwa Gita dan Sabda malam hari ini boleh memberkati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, kita langsung mulai aja ya acaranya ya. Oke, Kak. Pemain musik siap? Siap. Ya, ngomongnya lemes banget ya. Iya. Pemain musik siap? Gimana? Backing vokal siap? Backing vokal udah Oh, cek-cek. Ya. Ini trio apa? Ini trio macan. Oh, trio macan. Iya, baiklah Bapak dan Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai acara malam hari ini. Bapak dan Ibu semua, pernahkah kita mencoba menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita? Masih ingatkah kita akan segala kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita? Barangkali kita lupa, atau kita juga mungkin sulit untuk menghitung setiap berkat Tuhan yang kita terima. Mengapa? Karena terlalu banyak, sangat banyak berkat Tuhan yang telah kita terima. Tak bisa kita ingat atau kita hitung, apalagi kita balas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikannya, yaitu dengan tekun memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita akan awali acara malam hari ini. Kita naikkan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan melihat ciptaan
satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk nafas, untuk sukacita yang Kau beri bagi kami. Tuhan, kami telah berkumpul dan kami akan melanjutkan acara kita dan sabda malam hari ini. Kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu bagi kami, agar kami untuk 1 jam ke depan boleh tunduk tenang, diam, menikmati setiap pujian yang dilayangkan untuk-Mu, juga setiap sabda yang akan disampaikan. Biarlah kita dan sabda malam hari ini Tuhan boleh memberkati kami semua, boleh memberikan semangat yang baru bagi hidup kami, menjadi manusia-manusia yang boleh bersyukur untuk setiap berkat yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau taruh jam kita dan sabda malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak hal dalam hidup kita yang bisa membuat kita bersukacita. Tapi sukacita yang abadi hanya ada di dalam Allah kita. Mari kita puji Dia. Mari kita nyanyikan nyanyian baru buat Allah kita. Mari kita bersorak-sorak bagi Raja kita. Dengan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Bersukacita buat Tuhan. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan pencipta. Katakan bersorak-sorai. Tangannya diangkat dong. Tepuk tangannya mana dong? Ya. Kita akan nyanyikan bait yang ke-6 dengan lebih bersemangat ya Bapak Ibu ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan. Tangannya diangkat dong, bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Bait yang pertama. Saya mau dengar suaranya Bapak Ibu ya. Yo. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkan. Tangannya diangkat dong. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
ketika kita menjalani hidup ini, ada kalanya badai kehidupan diizinkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Hidup yang semakin berat, sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, dan masih banyak lagi badai yang lain. Tapi jangan biarkan rasa takut membuat kita lemah. Ada kuasanya menaungi kita. Seluruh bumi bertekuk lutut di bawah karunia-Nya. Seluruh bumi bertekuk lutut di bawah kakinya. Karunia-Nya selalu menyertai kita. Dia lebih dari cukup buat kita semua. When the mountains fall and the sea turn round, but my walls stand strong, says the Lord. When the world gets down, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain or let
Sesungguhnya hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dari kita bangun di pagi hari sampai kita tidur di malam hari, kita dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, layaklah bila Dia menerima nyanyian syukur dari kita, umat-Nya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
firman Tuhan akan disampaikan. Mari kita persiapkan hati kita. Izinkan Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita, supaya jika ada yang salah, Dia berkenan memperbaiki melalui firman-Nya, agar hidup kita berkenan kepadanya. Kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Kau dapati aku tetap setia. Kepada Ibu Pendeta Priscilla. Tes. Kita berdoa. Bapa di sorga, kerinduan kami adalah Engkau melihat kami tetap setia ketika kami menghadap Engkau. Karena itu tuntun hidup kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah pedoman bagi hidup kami. Mari Tuhan Engkau bersabda. Roh Kudus melembutkan hati kami. Supaya sungguh kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan.
Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama mencoba kembali untuk melihat apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita, dan bagaimana seharusnya kita merespons semuanya itu. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 akan kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 34 ayat 9. Sudah bisa ditayangkan? Iya. Oke, kita baca dengan semangat. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara, kehidupan kita tidak steril dari berbagai keadaan. Sukacita dan air mata, keberhasilan dan kegagalan, tenang dan khawatir. Ada hal yang mudah dan ada kesulitan. Dan kecenderungan kita mudah menyebut semua keadaan yang menggembirakan kita itu sebagai baik. Dan dengan cepat kita akan bisa bersyukur. Sebaliknya keadaan yang menyusahkan hidup, kita sebut sebagai buah dari ketidakpedulian Allah. Dia tidak sayang, dia tega meninggalkan, dan endingnya kekecewaan. Lalu menganggap tidak ada yang pantas disyukuri. Apa yang pantas disyukuri? Dari hidup yang penuh dengan kesulitan, dari pergumulan yang terus datang silih berganti. Fokus kita seringkali hanya pada air mata, sehingga sukacita terpinggirkan. Konsentrasi kita tertuju pada kesulitan, sehingga tidak mampu lagi melihat ada pintu yang masih bisa terbuka, di mana kita bisa keluar dari sana. Kesusahan dan pergumulan-pergumulan kita angkat terlalu tinggi, sehingga menutupi iman kita kepada Tuhan. Dengan cepat kita mengabaikan kebaikan Tuhan. Dengan cepat kita mengesampingkan kemurahannya dalam hidup kita. Pernahkah saudara ada dalam situasi seperti itu? Atau saat ini saudara ada yang sedang mengalaminya? Saudaraku, Daud adalah seorang raja. Tetapi kehidupannya juga tetap seperti halnya kita manusia, selayaknya manusia, punya kesulitan. Belum tayang ya? Ya. Daud, dia terkenal tapi dia tetap juga manusia. Punya kesulitan, ada kesusahannya, dia pernah merasa begitu kecewa, dia juga pernah putus asa. Tapi dalam segala keadaan yang dia alami, Daud tidak melupakan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap mengimani bahkan di saat keadaan yang sulit. Daud tertindas oleh perlakuan musuh-musuhnya. Dia gelisah dalam kejaran Saul. Dan ketika dia lari ke daerah Filistin, Raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang mengalahkan perwira perang Filistin.
sehingga Raja Filistin ingin membunuh dia. Ketika itu Daud, dia merasa hilang daya. Namun Daud tidak berhenti hanya pada keadaan yang sedang dia alami, melainkan Daud meruntut kembali kemurahan Tuhan yang hadir di dalam hidupnya. Jadi Daud melihat kembali, meruntut lagi satu demi satu. Dia mencoba kembali melihat penggalan demi penggalan perjalanan hidupnya. Bagaimana kemurahan Tuhan sudah hadir di dalamnya. Itu sebabnya meskipun Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud dengan keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, tapi kita bisa melihat ini yang dikatakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kata kecaplah dalam bahasa Ibrani dipakai kata ta'am yang bisa diartikan merasakan. Lebih halusnya lagi merasa-rasakan atau rasa-rasakanlah. Apa yang harus dirasa-rasakan? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lihatlah, dipakai kata dalam bahasa Ibrani ra'ah, yang bisa berarti memperhatikan. Lebih halusnya pandanglah. Memandang kepada siapa? Pandanglah Tuhan yang sudah membuat kebaikannya hadir dan bisa dinikmati. Daud sangat percaya Tuhannya tidak pernah berubah. Dia yang pernah meluputkan domba-domba gembalaannya dari binatang buas. Dia Tuhan yang pernah menjagainya dari serangan hewan di padang belantara. Dia yang pernah menuntunnya dalam pengembaraan ketika dikejar-kejar Absalom. Dia yang pernah memampukannya menang atas lawan-lawannya. Dia, Tuhan, juga akan menolong melewati pergumulan-pergumulan yang berat yang sedang dia alami. Di tengah keadaan yang seakan-akan tanpa harapan, Daud selalu berusaha tetap mengingat betapa Tuhan sudah sangat baik. Dengan mau mengecap, dengan mau melihat semua kebaikan Tuhan. Semua itu artinya tiap-tiap kemurahan Tuhan. Disitulah Daud menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dia memperoleh rasa tenang tetapi juga bahagia ketika Tuhanlah yang menjadi tempatnya berlindung. Daud tahu kemana fokus hidupnya harus tertuju, yaitu kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang kebaikan dan kemurahannya sungguh luar biasa. Saudaraku, seperti apa kehidupan saudara? Seperti di puncak yang tinggi, lalu memandang semua kesuksesan yang diraih, atau seperti di lembah yang dalam dan gelap, yang ada hanya rasa sepi, kesedihan. Seperti apapun itu, jika kita tetap mau mengecap, melihat
kebaikan Tuhan, percayalah, pasti akan membuat hidup kita penuh dengan makna. Ketika berhasil dan bahagia, jika kita mengecap dan melihatnya sebagai berkat Tuhan, itu akan menolong kita tidak tergelincir oleh kesombongan. Saat gagal, kecewa, merasa sedih, putus asa, jika mengecap dan melihatnya juga sebagai kebaikan Tuhan, karena Dia berkenan memproses hidup kita menjadi lebih baik, itu pun akan membuat kita sanggup tetap bertahan menghadapi dan melewatinya. Ketika selalu mau rendah hati mengecap kebaikan Tuhan, dan dengan rendah hati melihat kemurahan-kemurahannya, disitulah kita akan bisa merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Janji kasih dan penyertaannya, ya dan amin. Tuhan selalu punya jalan. Dia selalu punya cara untuk menghadirkan kemurahannya bagi kita. Meskipun kadang-kadang kita sulit memahaminya. Kemurahan Tuhan, kebaikannya, jangan hanya diukur lewat hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita. Karena hal-hal kecil, sederhana dalam keseharian yang kita jalani, semua itu pun adalah kemurahannya, kebaikan Tuhan bagi kita. Kalau kita bisa bangun pagi hari dalam keadaan baik, nafas masih ada, sadar sesadar-sadarnya, setiap hari kita mengatakan, puji Tuhan, terima kasih untuk kemurahan. Lupa ya, karena itu rutin, sehari-hari kita alami. Jadi kalau kita bangun pagi, membuka mata, tarik nafas, itu hal biasa. Apa yang istimewa? Sampai seusia saya sekarang, tiap hari itu terjadi. Di mana spesialnya? Gak ada. Tadi pagi saya masih mengalami itu. Dan besok saya juga masih akan tetap mengalami itu. Luput dari kesadaran bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Dengan sombongnya kita mengatakan, lawong saya sehat. Ya kan? Kalau kita bisa melewati malam dalam ketidakberdayaan kita karena kita tertidur, itu bukan hal biasa. Itu kemurahan yang luar biasa. Kalau kita masih bisa menikmati terang matahari, kalau masih ada makanan walaupun itu sederhana, kalaupun ada suami atau istri, anak-anak, orang tua, cucu, punya teman, sahabat, ada pekerjaan yang memberi penghasilan, sekalipun bukan sebagai direktur atau manajer. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sering kita anggap biasa-biasa saja, lalu kita abaikan. Padahal itu bentuk kebaikan Tuhan, bentuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara, seorang gadis kecil berdoa begini, Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafasku. Terima kasih untuk papa, mama. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk adik dan kakak. Terima kasih untuk baju yang bisa aku pakai. Terima kasih untuk makanan yang membuatku kenyang dan sehat. Terima kasih untuk pekerjaan papa dan mama. Terima kasih untuk bu guru yang mengajar aku supaya pandai. Terima kasih. Dia berhenti cukup lama. Lalu dia membuka mata dan berkata, Mama, aku tidak akan pernah bisa mengakhiri doaku. Soalnya banyak banget yang Tuhan sudah berikan buat aku. Saudara-saudara, saya selalu nyaris tidak bisa mengontrol suasana hati saya. Setiap kali saya mendengar lagu Goodness of God, saya menemukan lagu ini sudah cukup lama. Dan setidaknya sekitar 6 bulan belakang, saya memantapkan hati, ini bocoran, akan menjadi tema ibadat emeritasi saya. The goodness of God. Kenapa nyaris selalu sulit mengontrol suasana hati sendiri? Karena setiap kata, kalimatnya benar adanya. Hidup kita ada dalam genggaman tangannya. Selimut dalam kehidupan kita adalah kebaikan Tuhan. Mantel yang membuat kita hangat adalah kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, mari mengevaluasi sikap kita, melihat ke dalam hati. Sudahkah kita benar-benar bersyukur atas kemurahan Tuhan? Maukah kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu dengan rendah hati dan sukacita? Masihkah kita mau terus menghitung atau mengingat kemurahannya tiap-tiap hari dan seterusnya untuk keadaan apapun? Saudaraku, 1 tahun ini, tepatnya dari Januari sampai hari ini, ada sekitar 329 hari tanpa terasa sudah kita jalani. Memang tidak selalu mudah. Mari sejenak flashback perjalanan kita. Ada tawa di sana? Ya. Ada air mata di sana? Iya. Ada persoalan, jatuh sakit, putus asa, ada rasa marah, kecewa. Tapi nyatanya kita ada seperti kita ada saat ini, hari ini. Nyatanya kita sudah melewati hari demi hari tiap keadaan. Kita bisa kuat ketika hidup seperti ada di dalam api, penuh kesulitan, penuh kesakitan. Meskipun ada yang dengan tertatih-tatih, berat
merasa rapuh. Tapi toh kita bisa bertahan di tengah pergumulan. Kita bisa tiba pada hari ini. Mungkin luka hati belum sembuh sepenuhnya. Barangkali pergumulan belum tuntas semuanya. Namun kalau kita bisa melewati yang ada di belakang kita, yakinlah kita juga akan dimampukan menjalani apa yang masih ada di depan kita. Itulah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang akan selalu menghiasi hidup kita. Yang kita perlukan adalah kesediaan kita menghitung kemurahan-kemurahannya tanpa jemu. Benar, mungkin kita tidak akan pernah bisa menuntaskan hitungan kita atas berkat-Nya, kemurahannya, kebaikannya. Tapi jangan pernah lupa untuk mengingatnya setiap kali. Take plenty of time to count your blessing. Luangkan waktu untuk menghitung, untuk rasakan berkat-berkat dalam hidupmu yang berasal dari kemurahan Tuhan. Supaya itu menjadi kekuatan yang besar untuk tetap tegar, berdiri dengan kokoh di setiap keadaan. Dengan yakin katakan bersama-sama, kemurahan-Mu menghiasi hidupku. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, penuh iman, kemurahan-Mu menghiasi hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan saudara-saudara mengambil waktu hening sejenak. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur jika Engkau layakkan kami hidup dalam kebaikan-Mu. Engkau layakkan kami mengalami kemurahan-kemurahan-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami, supaya di dalam segala keadaan hidup ini, kami boleh tetap mengingat semua kemurahan Tuhan yang sudah menghiasi perjalanan hidup kami di waktu-waktu yang lalu, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu, mereka yang hadir sekarang ini, atau dimanapun saat ini mereka berada, yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, ada di persimpangan dengan pilihan yang teramat berat. Kehilangan kekuatan, putus asa. Tolong anak-Mu ini melihat kemurahan-Mu dalam hidupnya. Bangkitkan kembali semangat, kegairahan dalam hidupnya. Terus percaya melangkah bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini.
lengkapi dengan semangat yang besar untuk terus melaksanakan tugas panggilan yang Engkau berikan. Melalui persekutuannya, lewat kesaksiannya, juga pelayanan-pelayanannya. Biarlah semua dikerjakan dengan sukacita sebagai jawaban atas kemurahan Tuhan yang telah menyertai gereja-Mu ini sampai pada saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sakit dalam perawatan, menjalani pemulihan kesehatan, kadang merasa sepi sendirian, seperti tidak ada lagi harapan. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu untuk mereka, supaya dalam kelemahan tubuhnya, iman mereka tidak menjadi lemah. Ingatan pada kebaikan-Mu, ingatan akan kemurahan-Mu menjadi penopang yang meneguhkan, memberi penghiburan yang besar. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah, bencana gempa bumi di Cianjur. Tuhan menilik mereka, Tuhan yang menolong mereka tetap teguh dan kuat, bersemangat melanjutkan kehidupan, sekalipun di tengah air mata dan kesusahan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan boleh mereka alami melalui tangan-tangan yang terulur memberikan bantuan untuk mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih jika kehidupan masih Engkau percayakan dan kami masih Engkau layakkan hidup dilingkupi oleh kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Inilah Tuhan seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh bersyukur kita punya Allah seperti Allah kita. Amin Bapak Ibu. Katakan dong yang kencang, amin. Dia menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Dengan sangat baik, Dia merancangkan masa depan kita sehingga penuh harapan. Jika kita ada seperti kita ada saat ini, semuanya hanya karena kasih-Nya. Karena kemurahannya, berkat kemurahan-Mu. Kita akan nyanyikan lagu ini. Bagi Bapak Ibu yang bisa lagunya, boleh nyanyi yang kenceng ya. Katakan aku ada saat ini.
katakan kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Karena apa? Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan semangat, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Akhirnya kita ada di penghujung acara malam hari ini. Firman Tuhan telah ditabur untuk kita semua. Nyanyian-nyanyian pun telah kita naikkan bagi Dia. Kiranya semua itu membangkitkan semangat kita untuk terus melangkah, melanjutkan perjalanan kehidupan bersama Tuhan. Sebab sudah nyata kemurahan Tuhan menghiasi hidup kita. Jadi selama ini dan sampai selamanya, dalam setiap keadaan, percayalah Tuhan akan selalu menyertai langkah kita. Kami undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyikan dengan bertepuk tangan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Katakan sama-sama ya, ku mau berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Sama-sama. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Yo. Lebih semangat lagi ya, kita nyanyikan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya Aku apapun. takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Keras ya, kita Tuhan. nyanyi semangat ya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bait ketiga kita undang Bapak dan Ibu yang nyanyi ya. Oke, Bapak Ibu yang nyanyi ya. Bapak Ibu yang nyanyi ya. Bersama juru selamat hatiku teguh, nyanyi dengan semangat ya. Ya sekarang Bapak dan Ibu. Sama juru
supaya kita menikmati untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita membagikannya kepada sesama, agar mereka pun dapat bersyukur bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.